Halo guys, jumpa lagi di channel YouTube Mikrotik Indonesia. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana cara konfigurasi wireless repeater menggunakan WiFi 6 di perangkat Mikrotik. Secara konsep sebenarnya sama ketika kita konfigurasi wireless repeater menggunakan router OS versi 6. Lalu apa perbedaannya? Nah, silahkan simak videonya sampai selesai, dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel YouTube Mikrotik Indonesia, silahkan subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa klik tombol loncengnya supaya mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Wireless repeater ini sangat berguna ketika jangkauan wireless utama tidak dapat mengcover area tertentu. Mungkin jaraknya terlalu jauh atau mungkin terhalang sesuatu. Nah, ini teman-teman bisa menggunakan yang namanya repeater. Saat ini kita bisa menggunakan wireless repeater WiFi 6 di perangkat Mikrotik. Nah, secara konfigurasi memang agak sedikit berbeda. Terutama nanti ketika teman-teman menggunakan WiFi 6 ini, teman-teman harus menggunakan router OS versi 7. Dan perbedaan satu lagi, ketika teman-teman sebelumnya untuk konfigurasi repeater terdapat di menu wireless. Nah, sekarang teman-teman bisa konfigurasi di menu Wi-Fi. Nah, untuk saat ini contoh perangkat yang bisa kita gunakan untuk membuat repeater dengan menggunakan WiFi 6 ada dua jenis, yaitu teman-teman bisa menggunakan perangkat outdoor ataupun indoor. Untuk contoh perangkat outdoornya sendiri, teman-teman bisa menggunakan Netbox AX, di mana teman-teman nanti bisa untuk custom antenanya, bisa menggunakan grid, bisa menggunakan sektoral ataupun antena omni, tergantung nanti topologinya seperti apa. Atau teman-teman juga bisa menggunakan wireless indoor atau router indoor menggunakan seri Hub AX series. Untuk contoh kasusnya, sekarang di depan saya sudah ada dua alat, yaitu Hub AX 3. Dia sebagai router utama sekaligus jadi akses point utama juga. Kemudian karena si Hub AX 3 ini tidak dapat menjangkau area tertentu atau mungkin areanya juga lumayan jauh ya, kita sekarang tambahkan lagi alat, yaitu wireless repeater. Untuk wireless repeaternya sekarang saya menggunakan perangkat Hub AX 2. Jadi ini nanti fungsi utamanya hanya sebagai repeater saja. Kemudian nanti untuk link dari Hub AX 3 ke Hub AX 2 atau dari router utama ke router repeater tidak menggunakan kabel tapi menggunakan wireless. Jadi nanti kita dari Hub AX 2 connect ke akses point utama, kemudian nanti di Hub AX 2 ini atau di router repeater ini akan menyebar SSID lagi. Baik, langsung saja kita akan coba remote untuk router utamanya. Nah, saya akan buka Winbox-nya dulu. Nah, di sini saya menggunakan perangkat Hub AX 3. Kemudian saya juga menggunakan router OS versi 7.15.3. Jadi silahkan teman-teman ketika menggunakan wireless repeater ini, silahkan menggunakan router OS versi 7.15 ke atas. Nah, di sini juga saya sudah config untuk akses point-nya. Jadi salah satu interface Wi-Fi di sini, di sini sudah sebagai pemancar dengan SSID pemancar. Sebelumnya juga saya sudah melakukan basic configuration. Jadi secara konfigurasi router ini sudah bisa connect ke internet. Coba kita ping ke google.com dulu. Nah, di sini sudah terhubung. Jadi nanti untuk klien-kliennya juga sudah akan terhubung ke internet ketika connect ke SSID. Nah, setelah itu saya akan coba remote untuk router Hub AX 2-nya.
Nah, karena di sini sudah config-nya udah selesai, sekarang saya akan konfigurasi router repeater. Ini saya cabut dulu. Kemudian saya pindahkan ke perangkat HAX2. Untuk hub AX2-nya sendiri di sini juga sudah menggunakan router OS versi 7.15.3. Nah, sekarang saya akan konfigurasi untuk repeaternya sendiri. Untuk konfigurasi wireless di router OS versi 7, kita bukan lagi menggunakan menu wireless ketika perangkat tersebut sudah ada WiFi 6-nya atau WiFi AX-nya. Di sini kita bisa masuk ke menu Wi-Fi. Kemudian ada dua interface yang terdeteksi di sini. Kita aktifkan semua. Nah, jika belum di-set atau belum dikonfigurasi, maka nanti akan ada keterangannya SSID not set. Nah, di sini karena tadi yang sebagai pemancar di hub AX3 itu menggunakan WiFi 2 atau di sini WiFi 2 menggunakan frekuensi 2,4 dan WiFi satunya menggunakan 5,8. Nah, saya akan hubungkan dulu perangkat hub AX2 saya ke SSID pemancar yang dipancarkan oleh router utama. Di sini saya klik 2 kali, kemudian saya akan scan menggunakan WiFi 2. Nah, di sini saya akan coba cari SSID pemancar. Nah, di sini sudah ketemu untuk SSID pemancar, kemudian saya akan klik connect. Nah, di sini kita pastikan untuk modenya kita geser ke tab general. Untuk mode wirelessnya kita gunakan station bridge. Kita gunakan mode station bridge. Karena apa? Karena nanti kita akan melakukan bridging antara WiFi 2 kemudian WiFi 1 dan nanti kita akan membuat satu lagi interface WiFi. Kemudian untuk konfigurasi sendiri nanti karena tadi saya menggunakan scan, saya tinggal klik connect aja. Tapi ketika teman-teman menggunakan password untuk SSID pemancarnya, nanti silahkan teman-teman bisa tambahkan di security di sini. Untuk kasus ini tadi di tempat saya tidak saya kasih password, jadi tinggal klik connect saja. Kemudian kalau sudah, yang terpenting teman-teman pastikan modenya menggunakan station bridge dan untuk statusnya sudah running master bond. Kemudian saya akan membuat interface baru atau WiFi baru. Karena apa saya membuat interface baru? Karena tadi untuk WiFi 2-nya kita sudah jadikan sebagai penerima atau station. Nah, nanti di repeater ini saya akan menyebarkan SSID lagi dengan menggunakan frekuensi 2,4 dan 5,8. Karena untuk WiFi 2 atau WiFi 2,4-nya sudah kita jadikan penerima, maka saya akan buat interface baru. Kalau kemarin teman-teman menggunakan virtual AP ketika menggunakan router OS versi 6 atau di menu wireless, sekarang kita tinggal tambahkan aja. Nah, di sini teman-teman bisa pilih masternya dan modenya juga kita mau pakai apa. Karena kita ingin sebagai pemancar, kita bisa pakai mode AP atau access point.
Selanjutnya teman-teman bisa set untuk SSID-nya. Nah, secara konsep sebenarnya untuk repeater sendiri, mulai dari router utama sampai nanti teman-teman repeat untuk SSID, sebenarnya teman-teman bisa menggunakan SSID yang sama. Biar nanti ketika teman-teman handphone atau perangkat yang lain ketika connect ke SSID utama di sini, di perangkat router utama, menggunakan SSID pemancar katakanlah, kemudian pindah ke repeaternya, tidak perlu repot-repot ganti SSID. Kemudian jika teman-teman pengen ngasih password, teman-teman bisa masuk ke menu security, kemudian bisa tulis untuk passwordnya. Tapi untuk saat ini saya tidak akan menggunakan password atau wifi-nya statusnya open. Nah, kalau sudah silahkan diklik OK. Nah, di sini sudah ada interface baru namanya Wi-Fi 3. Ini sebenarnya nanti akan sebagai pemancar untuk Wi-Fi 2,4. Nah, selanjutnya saya akan konfigurasi Wi-Fi 1-nya. Nah, Wi-Fi 1 ini dia menggunakan frekuensi 5,8. Nah, di sini karena belum saya set untuk SSID-nya, ada keterangannya SSID not set. Saya akan klik 2 kali, kemudian saya akan pilih modenya, dia akan menggunakan mode AP. Teman-teman bisa konfigurasi SSID di sini. Contohnya pemancar 5, jadi nanti pemancar 5,8. Kemudian country-nya pilih Indonesia. Kita menggunakan negara Indonesia. Selanjutnya teman-teman bisa pilih untuk channelnya. Atau kita ingin menggunakan Wi-Fi apa? AX, AC, AN atau A. Kemudian channel width-nya juga bisa kita tentukan di sini. Saya akan menggunakan channel width 20/40 atau 20 dan 40 MHz. Frekuensinya bisa kita pilih. Nah, untuk Wi-Fi 6 ini teman-teman harus ketikkan frekuensinya secara manual. Nah, coba kita kita gunakan frekuensi 5725. Coba kita set. Nah, di sini teman-teman, ketika frekuensinya tidak cocok, maka akan muncul no supported channel. Nah, ketika muncul seperti ini, teman-teman bisa gunakan channel lain. Contohnya, saya akan menggunakan channel 5805. Kemudian apply. Nah, di sini teman-teman Wi-Fi-nya sudah MB atau coba kita cek masterbound, tapi belum running karena belum ada yang connect. Nah, selanjutnya karena nanti untuk ketiga Wi-Fi ini akan menggunakan IP yang satu segmen, maka kita harus membuat interface bridge. Atau kita masukkan untuk ketiga Wi-Fi tadi, interface Wi-Fi tadi, kita masukkan ke dalam interface bridge. Kita buat interface bridge baru. Kemudian kita masukkan untuk port Wi-Fi 1, kita apply, kemudian kita copy Wi-Fi 2, apply lagi, copy lagi, Wi-Fi 3, kita OK. Nah, di sini sudah ada 3 interface yang kita masukkan ke menu bridge. Nah, untuk yang langkah terakhir, nanti kita akan melakukan uji coba connect ke salah satu SSID. Nah, di sini nanti akan ada flag baru yaitu slave karena untuk interface Wi-Fi, ketiga interface Wi-Fi ini sudah dimasukkan ke interface bridge. Nah, di laptop saya akan coba connect ke SSID pemancar 5.
Coba. Saya akan coba connect SSID pemancar 5. Nah, di sini statusnya sudah connect. Statusnya sudah connect. Coba kita cek IP config. Di sini saya juga sudah dapat IP-nya. Kemudian kita coba cek di registration. Di registrasi pun atau di registration, di sini sudah ada perangkat yang connect ke WiFi 1 atau ke SSID pemancar 5 seharusnya. Nah, coba kita akan melakukan speed test juga. Nah, di sini WiFi saya sudah terhubung ke pemancar 5. Nah, untuk memastikan lagi, saya akan coba remote router utama saya di sini HPX3 saya menggunakan IP. IP gateway-nya adalah 10.1.1.1. Coba kita cek di lisis-nya. Nah, di lisis saya juga sudah terdaftar atau laptop saya sudah masuk di lisis-nya router utama. Jadi untuk percobaan kali ini sudah berhasil. Seperti itu tadi cara konfigurasi repeater menggunakan WiFi 6 di perangkat Mikrotik. Ketika teman-teman menggunakan WiFi 6, untuk saat ini pasti untuk routernya sudah menggunakan router OS versi 7. Nah, terima kasih bagi teman-teman sudah menonton video kali ini. Bagi teman-teman yang ingin beli perangkat Mikrotik atau kebutuhan jaringan lainnya, teman-teman bisa kunjungi website kami yaitu citraweb.com atau teman-teman bisa dapatkan di marketplace dengan nama toko Citraweb. Jangan lupa teman-teman untuk like dan share video kali ini supaya bermanfaat bagi yang lain, dan bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe channel YouTube Mikrotik Indonesia dan untuk klik tombol loncengnya supaya mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Sampai jumpa. Sama dengan ketika kita menggunakan konfigurasi wireless repeater, mandek bareng kan. Sudah ada pemancar juga di sini. Aduh, bajindul record, untung urung dawa. Ya. Kemudian selanjutnya saya teman-teman bisa menggunakan router bisa menggunakan repeater. Jika teman-teman sebelumnya bingung kok lali untuk memperluas area coverage ya Allah. Jika teman-teman ngono terus kok. Sekarang di router OS versi bagi teman-teman yang belum subscribe channel Mikrotik Indonesia silahkan subscribe. Subscribe mana?